adalah untuk mengimbangi antara penyembah matahari dengan penyembah Allah. Orang Yahudi nggak bisa jawab lagi, langsung ngabur, langsung pergi. Kenapa? Itulah kecerdasan jawaban dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita kombinasikan, kita gabungkan, kita implementasikan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dalam sholat kita. Yang sholat ini merupakan tiang agama, anak kunci sekaligus gemboknya. Kalau sholatnya bagus, hatinya hadir. Bu, apa sih sholat khusyuk itu? Sholat khusyuk adalah sholat hati hadir, udah enggak ingat apa-apa lagi kecuali ingat jalur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu lagi sholat ingatnya macam-macam, bacaannya juga enggak beres, lupa. Maka ada sujud namanya sujud, setidaknya kita kenal sujud 4. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sholat, sujud sahwi. Pernah ibu melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi ketika kita bacaan sholat, rukun sholat kita lupa, maka di akhir sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Satu waktu saya pernah sholat subuh, bacaan subuhnya panjang, surat apa saya lupa, saya muter aja. Kalau nggak salah An-Naba, panjang nggak tuh ayat? Maka 4 atau 5 ayat saya kelupaan, muter aja di bawah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Muter aja di situ saya. Akhirnya kalau saya mau mulai ke depan, kepanjangan, mau ganti ayat, anak gue udah ngelengkut-lengkut. Kenapa? Makmumnya cuma 1, matanya udah ngantuk, mau diulangi lagi ayat. Akhirnya apa? Saya langsung tuntaskan, kayaknya 3 atau 4 ayat saya kelupaan. Panjang gak tuh ayat? Panjang, itu bocah udah ngantuk. Kenapa? Diri kelamaan, lama. Tapi dia udah biasa dengan ayat-ayat panjang, udah biasa. Saya mau balik lagi ke panjangan. Akhirnya apa? Akhirnya udah terakhir, udah musalam, saya sujud sahwi 2 rakaat. Udah sujud sahwi, si anak ngikut nggak? Namanya mama ngikut ya. Habis dia sholat, habis assalamualaikum, dia sujud lagi. Udah sujud, dia nengok, mah, mama salah ya sholat? Kagak, mama kagak salah sholat. Itu mama sujudnya terbalik. Emang kenapa terbalik? Tadi udah sujud, kok sujud lagi? Sadar nggak dia? Sadar nggak? Sadar. Mama, kok mama sujudnya terbalik? Mama salah sih itu sholatnya. Berarti kita udah memulai mengajarkan dia mengalami bahwa itu sujud 2 rakaat adalah sujud penghapus lupa. Selama ini dia nggak tahu kan sujudnya assalamualaikum warahmatullahi. Tahiyat ayat selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum salam sujud sahwi. Karena apa? Karena kita lupa. Siapa yang lupain? Alladzi waswisu fi sudurina. Jangan sekali-kali kalau kita sholat dengan ayat yang panjang otak kita keluar. Kenapa? Karena kalau otak kita keluar, silahkan untuk berlupa-lupa ria. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mangga. Ya Bunda, ini ada yang bertanya dari Zubiting, dari PPUI Sumsel atas nama Ibu Anita Alwiris. Pertanyaannya, Bunda, sujud syahwi itu merupakan pengganti dari bagian yang terlupakan. Jadi kita tidak perlu mengulang yang bagian terlupakan ya. Dan itu sujud syahwi dilakukan pada setelah sholat salam pertama. Iya, salam terakhir. Oke, Ibu Anita, Ketua Wilayah Sumatera Selatan, Sumsel. Sujud sahwi kan yang tadi kita sampaikan bahwa hati kita ini adalah alladzi waswisu fi sudurin nas. Hati kita ini kadang-kadang diacak-acak oleh setan. Lupa datu kita udah baca Fatihah, insya Allah dalam sholat Fatihah mah kagak lupa ya. Misalkan kita ada yang lupa nggak baca ayat surat atau apa, lalu kita mau, waduh ini saya udah 3 rakaat, anggaplah sholat isya, udah 3 rakaat Ibu Amaya, udah 3 rakaat, terus waduh lupa tadi, atau ragu, kan biasanya begitu ya, ragu. Kalau begini saya mau
dibubarin sholatnya atau mau mulai sholat lagi atau saya lanjutkan ya. Kalau dibubarin capek banget sholat udah 3 rakaat terus mau dibubarin, maka dari itu tuntaskan sholatnya sampai 4 rakaat. Udah tuntaskan sampai 4 rakaat, di rakaat kedua ibu kelupaan gak tasyahud awal, langsung naik lagi, itu rakaat kedua. Rakaat ketiganya ibu baru ingat, oh saya nggak tahiyat awal tadi kelupaan, apakah harus dibatalin lagi sholatnya? Sholatnya dilanjutkan. Setelah sholat dilanjutkan, udah selesai, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Misalkan ibu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan biasanya begitu ya. Tapi ini jangan begitu, tetapi setelah selesai sedikit lagi tahiyat akhir itu mau salam, sebelum salam ibu sujud lagi berapa 2 rakaat. Ibu baca subhanalladzi la yashu wa la yanam, subhanalladzi la yashu wa la yanam, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Boleh 3 kali tasbihnya, boleh 7 kali. Duduk lagi, Rabbi firli warhamni wazburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Sujud lagi, baca yang sama. Bangun lagi, bangun langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri. Oke, begitu Ibu Anita. Mangga ada lagi? Bu Ajeng ada, silakan Bu Ajeng. Ada Bu Ajeng mana biasa Bu Ajeng? Iya ada, ini no name, nama wilayahnya tidak disebut. Pertanyaannya, apa konsekuensi tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kalau kita, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah adalah satu kesatuan. Ketika kita tidak mempercayai Allah, maka tentunya kita tidak mempercayai bahwa apa-apa yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Nah, ahli filsafat Plato itu mengatakan, dia ateis banget, kagak percaya adanya Allah. Dia terus mencari gelap ini dari mana, terang ini dari mana. Terus dia cari, lalu kemudian dia nyalakan api di dalam gua. Api itu kemudian ke bawah angin, maka api itu mati. Lalu kemudian api itu mati, dia nyalakan lagi, mati lagi, gelap lagi, berganti siang lagi. Maka dia mengatakan, oh ini, dia percaya ini kegelapan, api, angin, semuanya dia tahu ada yang menciptakan. Maka dia mengatakan, oh ini gelap, terang, api, angin, pasti ada kekuatan yang lebih dari ini di belakang. Maka ada yang menciptakan. Ketika ada yang menciptakan, cuma sayang saat itu dia tidak sampai berpikir bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Khaliqul Alam. Konsekuensi kita tidak percaya pada rububiyah, maka tauhid uluhiyah kita, tauhid uluhiyahnya adalah batal. Karena tauhid uluhiyah hanya satu dia, cuman mengesahkan Allah dengan hati dan pikiran. Hati dia esahkan Allah, dia nggak pernah tahu Allah itu ada di mana, belum pernah melihat wujudnya Allah, tapi yang berbicara adalah iman. Semakin kuat iman itu, Allah itu ada, tauhid uluhiyah di dalam hati dikuatkan dengan tauhid rububiyah. Oh, yang aku percayai
dalam hatiku dengan imanku bahwa aku percayanya adanya Allah, aku percaya adanya Allah, maka keberadaan Allah yang aku percayai dengan dibuktikan tanda-tanda penciptaannya. Apa itu? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Ciptaannya adalah langit dan bumi dan sujud semuanya kepadanya. Langit, bumi, matahari, bintang, bulan, alam semesta yang ada adalah ciptaan dari sang tauhid uluhiyah diturunkan menjadi tauhid rububiyah. Maka konsekuensinya jika kita tidak mempercayai tauhid rububiyah, secara otomatis tauhid uluhiyah kita adalah batal. Karena tauhid uluhiyah itu merupakan keesaan yang kita yakini tanpa bentuk, tanpa ada konsekuensi apapun, bahwa itu adalah hati kita mau kafir, mau mukmin, mau ateis, gak punya agama, itu adalah hati kita yang menentukan. Jadi Bu, yang namanya uluhiyah dan rububiyah itu adalah satu kesatuan. Ketika rububiyahnya tidak jalan, maka uluhiyahnya batal. Kurang lebih seperti itu. Bu Ajeng, silakan, ada lagi. Satu lagi ini dari Japri ke saya dan Nonem juga. Bagaimana perilaku yang mencerminkan bahwa kita meyakini tauhid rububiyah? Ini 2 pertanyaan saja buat kayaknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu jawabannya. Perilakunya adalah dia selalu zikir kepada Allah, dia selalu mengatakan subhanallah, tidak engkau ciptakan langit, bumi, dan penciptaan alam semesta ini semuanya adalah penciptaanmu ya Allah, tanda kekuasaanmu ya Allah untuk kepentingan manusia, kepentingan yang Allah ciptakan makhluknya bersama bernama manusia. Maka perilaku orang yang tauhid rububiyahnya jalan, dia apabila jalan di muka bumi maka dia tidak sombong. Apabila dia sedang sendiri maka dia hatinya selalu zikir kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Dia selalu meyakini bahwa semuanya penciptaan langit dan bumi adalah Allah yang menciptakan, yang maha segalanya. Maka dia selalu bersyukur. Minimal dapat rezeki ngucapin alhamdulillah. Berbuat dosa sedikit astagfirullah. Kesandung sedikit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan karena mati doang. Kesandung kena duri, minimal itu. Bersin alhamdulillah. Itu adalah segala pujian-pujian itu mencerminkan bahwa dia sudah melaksanakan tauhid rububiyah. Minimal lidahnya selalu ingat pada Allah. Kakinya kesandung apa kakinya di sini, simpannya di sini. Itu tauhid rububiyahnya kagak jalan. Itu yang membedakannya, Bu. Tauhid rububiyahnya kagak jalan. Iya, terima kasih Bunda. Iya. Iya, oke, banyak itu banyak ya. Sudah, terima kasih Bunda. Iya, satu lagi silakan. Ini Bun, kan saya sholat subuh ya. Niatkan qobliyah dulu, qobliyah subuh. Tapi udah niat qobliyah subuh, tapi yang kita laksanakan itu niat subuhnya gitu. Gimana tuh Bun? Niatnya adalah qobliyah. Tapi pas rakaat kedua bacanya kunut, ya nggak apa kunut itu doa, kunut itu orang nggak baca kunut aja nggak dosa. Tapi lanjut apa gimana itu? Lanjut aja lanjut segini. Kunut kan di akhir kan? Ya kunut kan di akhir. Emang panitia pahalanya siapa? Udah jangan bikin gua dapat pahala kagak, ibadah aja. Itu kan di akhir. Masih balik lagi Bun. Balik lagi, kalau balik lagi. Kalau nggak itu kan kunut itu doa, Bu. Ibu sholat subuh. Ya. Ibu baca kunut itu yang baca yang enggak. Jangan berantem gara-gara gua baca kunut kain kaget. Jadi yang satu Erna baca kunut,
yang satunya Amang nggak baca kunut, lalu kemudian enak sama Bu Amang berantem gara-gara lu kagak baca kunut, gua kagak, jangan. Jadi yang baca kunut sholatnya benar, yang kagak baca kunut sholatnya benar, yang kagak benar yang kagak sholat. Paham? Nah, udah ya, jangan diributin masalah urusan kunut sama kagak kunut. Ibu qobliyahnya terus tiba-tiba ibu angkat tangan, lanjutkan karena niat ibu udah niat qobliyah. Gitu Bu. Bu Haji mau tanya saja aja. Ada yang mau tanya silakan. Jangan sampai nanti sampai rumah dipikirin tadi saya mau nanya ini. Ya, ada sih yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya tanyakan bila mana ada orang salat subuh dia lupa tidak membacakan kunut, bagaimana? Tadi saya sampaikan kunut itu adalah dia kunut ada yang baca ada yang tidak. Jika ibu meyakini ini kunut gue kelupaan, aduh saya baca kunut biasanya setiap subuh ibu baca kunut, terus ibu kelupaan, ibu udah menganggap kunut itu adalah bagian dari sholat subuh. Ibu lupa karena ibu jadinya gara-gara lupa nggak baca kunut, ibu jadi gelisah, ya kan? Ini sholat gue diterima apa enggak ya? Gitu kan biasanya kan? Nah, karena ibu merasa gelisah dengan sholat kunut ibu tadi, maka ibu boleh sujud sahwi. Tapi jika ibu menganggap udah nggak apa-apa, saya mau kunut juga nggak kunut juga, saya lanjutkan aja sholat juga nggak apa-apa, nggak dosa Bu. Mau sujud sahwi karena kita udah biasa melaksanakan kunut, saya mau udah biasa melaksanakan kunut, kelupaan nggak baca kunut, terus sujud sahwi enggak. Udah kelupaan sujud sahwi juga enggak, ya kan? Kunut kelupaan, diulangin lagi sholatnya nggak usah diulangin, nggak apa-apa. Jadi di negeri ini banyak yang baca kunut, banyak yang enggak. Kadang-kadang itu menjadi satu keyakinan ya. Makanya kata saya bilang jangan berantem. Gara-gara yang satu baca kunut, yang satu tidak. Oke, gitu Bu ya. Paham ya Bu ya? Paham. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga kajian kita ada manfaatnya. Semoga Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita dan kita dimasukkan kepada orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين. اللهم اغفر لنا يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم أهنا بالإيمان وأمنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم إنك أنت علام الغيوب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih mohon kalian minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.